Waktu lo pertama kali ketemu Gio, jujur at that time ada perasaan gak? Tapi kalau misalnya ternyata Tuhan ngasih dan datang, ya ternyata itu cocok, ya kita nggak ada yang tahu. Pada saat itu aku masih ada, sampai sekarang sih, maksudnya masih pemulihan lah Kak. Kan gue dari dulu dihujat mulu ya Kamel. Ada masa-masanya. Sampai gue males ngelihat sosmed. Betul. Apa. Jadi ketika... Oh, kasihan sayang. Oh. Kayak terharu aja gitu. Siapa tuh? Gio. Sini. Ajakin Wenda dong nge-gym bareng dong. Iya, nanti ini abis pulang. Nanti kan kita mau ke Korea. Abis pulang dari Korea kita mau nge-gym bareng. Gio. Nyokap udah kenal sama Wenda belum? Iya, udah pernah Itu di launchingnya, di launching Kareso ya kan, pernah ketemu. Jadi jujur, lu tuh berdua udah pacaran belum sih? Sarwenda akhirnya di podcast Mengejar Gila. Ngepot guys, ngejar lu Wen. Bukan, aku kalau lagi deket double date gitu, itu udah bener-bener lagi stres banget. Terus anak-anak kan lagi liburan. Iya, benar. Jadi aku liburan dulu, bawa anak-anak liburan lah. Jangan maknya kerja mulu, kagak ada jalan-jalan. Ntar lama-lama anak lu udah mulai gak mengenal, mak gue mana nih, karena kerjanya live mulu kan. Iya, tapi mereka kan aku live di rumah. Jadi mereka live, ini di depan, mereka main. Sampai aku bilang, jangan terlalu berisik, ntar mereka in out. Tapi kadang anak-anak tuh ngerti banget, aku lagi live. Kayak Nia kemarin aku lagi live, dia bikinin minum, bikinin buah gitu. Kayak emang sweet banget sih mereka. Karena live itu memang tidak semudah yang kalian pikir. Oh iya, tidak gampang, capek lah. Iya. Ibu-ibu kalau mau keluar silakan Bu. Maaf saya lagi podcast ya Bu. Maaf ya Bu, ada Bu PKK saya. Oke, 30 menit waktu nih, cuma mencuri waktunya Wenda abis dahsyat. Langsung aja, ini dari segala pertanyaan yang sudah diminta, gue nanya sama netizen, gue pengen podcast sama Wenda, apa yang pengen tanya? Langsung aja kalau gitu. Oke, banyak yang tersargio. Oke, langsung saja ya. Oke, and I'm also very happy for you too, buat Gio dan juga untuk Wenda. Memang ternyata jalannya ada aja ya Syai. Iya, maksudnya jalannya kita live bareng lah. Jadi kalau silsilah cerita nih, jadi aku pertama kan live-nya sama Joseph. Pertama banget aku live-nya sama Joseph. Malahan jujur, mohon maaf banget, aku kan kurang update orangnya ya kan. Jadi aku tuh nggak tahu update. Nah, aku cuma tahu dari tim aku. Bun ada owner ganteng banget nih, owner kan Kareso. Iya, viral. Nah, biasanya kalau live aku, kalau kita lagi ada showcase, kita tuh panggil semua owner-owner buat datang live bareng sama kita. Akhirnya datanglah Joseph. Waktu itu masih 11-11 ya Wendy ya. Terus aku udah live sama Joseph beberapa kali lah. Ternyata live-nya asik. Maksudnya kalau live-nya ternyata chemistry oke, dapet gitu kan. Jadinya kan kalau misalnya kita live lagi juga lebih dapat lah gitu. Nah, akhirnya pas tanggal 12 itu live perdana sama Gio. Tadinya Gio dia diundang tuh, tadinya dia nggak sempet datang lah istilahnya. Tapi itu bukan pertama kali lo ketemu sama Gio kan? Itu pertama kali. Pertama kali aku ketemu sama Gio itu yang 12 tahun lalu berarti? Tahun lalu. Dan live, abis selesai live, bye, nggak ada apa-apa, nggak ada orang tukeran nomor lah, bilang nggak ada sama sekali. Gua coba nanya ya, kan semua orang yang ketemu sama Gio, nih di gym aja yang naksir Gio banyak, cewek-cewek, cowok juga ada. Udah ada yang naksir juga. Pokoknya kan dia kinclong ya, Bo? Iya. Sorry, 12 itu lo udah single gak? Udah. Waktu lo pertama kali ketemu Gio, jujur at that time ada perasaan gak? Jujur dia pun udah tahu nggak ada. At all? At all. Jadi aku bener-bener, karena aku bener-bener kayak, aku selalu bilang kan, mau dimanapun aku tidak mencari orang. Tapi kalau misalnya ternyata Tuhan ngasih dan datang, ya ternyata itu cocok, ya kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi pada saat itu aku masih ada, sampai sekarang sih, maksudnya masih pemulihan lah Kak. Pemulihan yang panjang, yang aku harus pulihkan bukan secara aku doang gitu, tapi secara mental aku gitu dan lain-lain. Dan aku benar-benar lagi fokus kerja banget. Jadi mereka ya ganteng gitu. Gitu. Cakep. Cakep udah gitu. Karena emang ya udahlah, aku lagi benar-benar pemulihan diri aku sendiri juga gitu. Dan emang fokus sama anak-anak, fokus sama kerja gitu loh. Nah akhirnya setelah itu udah lama kok nggak kontak, tapi kita masih sempat live bareng sama Joseph lagi kan, sering.
Tapi gak sama Gio tuh? Enggak. Oke. Enggak. Kucuk-kucuk dari 12 kan berarti tahun lalu. Terus tahun ini yang gue tiba-tiba... Ketemu lagi itu di Duster ya? Di mana? Duster. Aku launching Duster Sarwenda. Itu baru ketemu lagi. Yang gue datang, Wen. Iya. Wendy. Itu pertama kali banget. Iya baru ketemu. Jadi oke, waktu gue kujuk-kujukin yang gue bilang, Wen, ada teman gym gue nih, apa namanya? Jadi gue 1 jam sama Gio. Iya, Terus dia Kamel tanya, Wen lu kenapa Gio? Oh iya pernah live bareng. Aku cuma bilang kayak gitu kan. Tapi tuh kayaknya gak tukeran nomor telepon kan? Enggak ada. Jadi waktu pada saat... Jadi FYI kalau misalnya ketemu sama owner, biasanya kalau cewek aku minta nomor teleponnya. Oh, gitu. kalau cowok enggak? Kalau cowok enggak. Oke, jadi pada saat yang waktu launching Duster Iya, Sarwenda, mau kenalan atau mau apa biasanya kalau cowok enggak aku kasih ke Wendy. ke Wendy dulu. Karena maksudnya aku gini, apalagi kalau cowoknya udah berkeluarga atau kayak gimana, aku nggak tahu sih, itu prinsip aku sendiri. Aku nggak mau takutnya ntar dipikirnya kayak gimana, kecuali emang bener-bener kayak ada istrinya di samping intens kayak udah nggak apa-apa, emang harus ada kerjaan ya udah gitu. Tapi kalau enggak aku biasanya lempar ke Wendy. Oke. Mannernya aku sendiri sih. Bagus itu. dong, dan ada yang jagain kan. Si Wendy tuh adiknya Wenda, pawangnya deh ibaratnya ya. Nah, kalau nggak ke Meti ya kan, terserah deh mereka berdua deh. Yang ada siapa di sebelah gue? Ini cewek Tarki ya, saya perempuan semua ya nih, surroundingnya si Bunda Wenda. Terus berarti pada saat lagi launching kemarin Duster, kan dia datang tuh. Oh itu karena aku kan broadcast ke teman-teman dong, undang teman-teman. Terus dari kayak gitu aku undang si Joseph. Ternyata Joseph juga, lu kalau misalnya nggak mau datang sendiri ajak aja your bro juga. Aku bilang kayak gitu karena kan. Ya dia kucuk-kucuk datang, mungkin dia juga aneh gitu. Aku cuman ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba pas datang, ternyata dia emang ada yang mau diomongin sama Wendy kan. Mereka kayak mau sharing lah. Wendy lagi ya, Say. Sharing tentang live, tentang bisnis. Kerjaan deh pokoknya. Gitu. Jadi abis itu ya kita meeting bareng, udah. Dan itu juga kagak ada nomor, kita nggak ada tukeran nomor apapun. Waktu yang gue kucuk-kucukin lo di gym juga nggak ngasih nomor telepon ya? Oh iya benar. Nggak. Aku emang bener-bener nggak ada. Okay. Jadi kalau orang bilang, ini nggak juga sih. Emang kita purely kerja. Perdana live bareng kapan? Ingat nggak? Tanggal berapa sih? 16 ya? Kalau nggak salah. Tanggal 16 kalau nggak salah. Itu ya ngobrol, akhirnya kan udah pernah ketemu berapa kali ngobrol, jadi lebih cair lah gitu live-nya. Kalau sama Joseph lebih cair lagi karena dia udah intensnya lebih banyak lagi gitu. Gak tahu ya, kalau dulu kan gak tahu, kalau ngeliatnya dulu kan Gio tuh orangnya agak introvert ya, agak pendiam gitu orangnya. Jadi gini, pertama kali kita mau live bareng, aku live sama Joseph aja. Joseph tuh rada introvert kata timnya, jadi kayak gue juga introvert kan. Jadi akhirnya Wendy di tengah-tengah kayak 2 orang kaku lagi ngobrol gitu istilahnya. Gue, yang bener lo Wen, lo di tengah Wen. Sampai orang TikTok sampai telepon, tengah itu ngapain 2 orang kaku ngobrolnya begitu gitu. Ini introvert. Si Gio kan juga introvert banget dulu kan. Awalnya Joseph juga introvert. Kamel di tengahnya. Iya. Lu nih. Kalau gue ganteng begitu kan, kalau gue mau tahu dia ganteng. Nah, akhirnya mulai cair kan, dianya kaku, lu nya juga kaku awal-awal. Karena sering live. Jadi sering live, dan live-nya itu kan memang live brand Kareso. Terus emang kebetulan ada brand-brand yang blockingan kita berdua. Wow. Gitu loh. Jadi yang bikin nama Sargio tuh siapa? Siapa sih? Gak tahu. Netizen. Neti pada baper lu. Nontonin lu katanya udah kayak drakor lu. Nontonin live lu. So it's actually giving you guys benefit ya. Tapi jujur kita dua-dua orangnya yang emang kaku kan. Jadi kalau disuruh gimmick juga nggak mungkin bisa kan. Jadi kayak ya udahlah biarin. Maksudnya kalau misalnya kita bisa share happiness, why not gitu loh. Ternyata kerjaan kita, maksudnya sama kita live kerja bareng gitu, ternyata bisa share happiness buat orang-orang dan dampaknya juga positif buat orang-orang gitu. Jadi ya akunya juga happy. Oke, dengan semenjak kalian, jujur ya Wen, semenjak kalian live bareng, jujur penghasilan nih Red Card makin bertambah gak? Demand dari produk-produk makin banyak gak sama Sargio? Wendy yang ngurusin ada gitu. Tapi biasanya istilah mungkin orang melihat aku live sendiri. Sekarang orang ada yang mau blockingnya aku berdua gitu. Karena katanya kalau berdua tuh lebih unyu. Udah mulai ada paketan. Wendy ada harga paketan mulai Wen? Baik. Sendiri-sendiri gitu. Mulai harga paketan siap. Oke. Nah yang pasti siapa tuh? Gio. Bilang lagi podcast sama Kamel gitu.
Gio lagi podcast sama gue. Lo kan gak mau podcast sama gue. Sini. Wah. Sini. Bentar lagi deh. Bentar ya. Gak apa-apa kalau buat kamu. Gio, lagi podcast sama gue. Lu kan gue tanyain podcast, lu maju mundur mulu lo. Iya, ini lagi luar negeri sama kemarin live terus kan, jadi nggak sempet, nggak enak. Iya, ini kan udah nggak Tapi, nggak di dahsyat. Ini kan cuma podcast. Jadi jujur, lu tuh berdua udah pacaran belum sih? Banyak yang Tanya terbaper-baper. Bunda aja, kan sekarang lagi podcast sama Bunda. Pintar. Tanya semuanya yang masih ditanda tanya sama Bunda. Nggak, tapi Gio, lu sebenarnya naksir nggak sama Wenda? Jujur deh. Tanya Bunda ya, saya mau no comment saya. Sekarang jatuh kamu. Saya sangat private. Anda jago sekali sekarang ya. Dulu lu di gym pendiam banget, sekarang lu jago ya. Kata Kamil, kamu kalau di gym emang mukanya cuma ketekuk doang. Iya kan gym kan serius. Kamil juga ketekuk. Iya, ajakin Wenda dong nge-gym bareng dong. Iya, nanti ini abis pulang, nanti kan kita mau ke Korea, abis pulang dari Korea kita mau gym bareng. Oh, kebetulan Ya, Bun. maksudnya TikTok Korea ngundang kita ke Korea, terus udah kayak gitu sama brand-brand K-beauty semuanya ngundang kita ke Korea buat kita live di sana. Oh puji Tuhan, Iya. Gio. Mandi Oh, duit lu iya, berdua ya. Mandi uang lu berdua ya. Amin aja ya. Gio. Nyokap udah kenal sama Wenda belum? Aduh, ini mah podcast lewat telepon nanti. Biarin dong. Tante kan temen gue. Udah kenal belum sama Wenda? Mana Bye. si tante ada? Ya udahlah, udah pernah kan pernah Itu ke acara di launchingnya, Kareso, di launching Kareso ya kan, pernah ketemu. Benar. Dan Nah, jadi ketemu di sana. lampu hijau ke Wenda lampu hijau. Bye. Bye Bunda. Bye dulu dong berdua dong. Bye. Have fun. Bye. Have fun. Mata lo. Oke, Wen, ya udah sama si Gio dong. Oke, tapi jujur lu sekarang pacaran nggak sama Gio? Kita teman live kerja bareng. Tapi lu seneng, nyaman sama dia? Kita teman live kerja bareng ya, kalau misalnya live-nya ya nyaman lah, maksudnya kalau nggak nyaman nggak mungkin kita bisa Bareng-bareng live terus dan ya? pastinya energinya nggak mungkin sampai kan ke netizen yang nonton kita Iya, gitu. lu tadi bilang lo long recovery setelah perceraian kemarin. Tapi kenapa akhirnya sama si Gio ini lo mulai pelan-pelan, mulai lebih relax, mulai kalau membuka hati gue nggak tahu ya, tapi mulai kayak santai, mulai mau temenan lagi. Padahal kan lo bilang tadinya, aduh kak gue lagi recovery hati gue deh gitu. Kenapa sama Gio akhirnya mau nih? Sebenarnya kan recovery hati itu udah dari lama, maksudnya proses ketok palunya, tapi Iya. sebelum itu kan udah pisahnya udah Iya. lama sebenarnya gitu, udah lumayan sangat lama gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau di total tuh udah 1,5 tahun lebih Setengah lah tahun ya. lebih ya. Oke. Lebih udah tidak ini. Jadi sebenarnya dari situ udah recovery, udah long recovery gitu. Iya. Tapi kan emang dari awal aku udah bilang gitu, aku tidak mencari. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang atau ternyata Tuhan berkata lain, kan kita nggak Iya, tahu gitu. oke. Tapi ya proses sampai sekarang kan emang kita tuh berteman lah istilahnya, Oke, berteman, live bareng, kerja bareng gitu loh. Kalau misalnya udah ternyata dilihat ya Enak. live-nya nyaman, sampai juga ke yang nonton kan kitanya juga happy. Anak-anak kenal nggak sama Uncle Gio? Ya pasti kenal, karena kan live di rumahku. Oke. Kebanyakan mayoritas kalau live itu aku di rumah. Kenapa? Supaya aku nggak pindah-pindah. Biar brand yang datang jegerak, Iya. aku nggak bisa pindah. Iya, Kalau aku iya. pindah waktu 1 jam itu kan mereka masih mau Ribet. ribet ya. Jadi brand semuanya yang datang ke rumah biar kayak abis ini produk ini brand yang lain datang gitu. Nah, Iya. termasuk Gio juga main ke rumah lah. Maksudnya live bareng di rumah gitu. Jadi sehari tuh bisa live berapa kali? Wah, Sorry, 5 berapa 5 jam? brand, 6 brand. Berapa jam? Berarti 12 jam. 12 jam lu sehari sama si Gio? Enggak juga, kalau aku biasanya segitu. Tapi kadang ada yang aku sendiri, ada yang sama Gio gitu. Tergantung brand request ya, bukan tergantung aku ya. Iya, sumpah. tapi lagi seringnya bareng nih paketan Nah, kan. karena emang brand ngontak dia, Iya, brand iya. juga ngontak aku, live-nya Iya. di tempat bareng sama Sarwenda Gemes gitu. gitu ya. Kan dia makannya ribet, Wen. Anak gym kan ribet.
Lu kan bahasa kasih, lu kan love language, lu kan anak lu aja lu potong-potongin lah. Si Onyo makan paginya. Lu Iya kalau misalnya makanan ya biasanya aku kalau misalnya itu ada brand atau apapun datang ke rumah pasti disiapin makanan. kalau di buat rumah. Gio makanannya apa biasa nyiapinnya? Ada lah. Makanannya ya makanan yang dada ayam. Enggak sih lebih ke steak ya. Oh, ke steak. Terus dia suka sop, terus sama itu healthy food, salad gitu. Udah mulai nyiapin. Ya kan nanya, kadang kalau misalnya itu kan kita nanya, mau makan apa gitu. Oh. Karena kan kalau kita sediain makanan orang nggak suka juga percuma. Iya. Gitu. Dimakan nggak masakan lo? Makan. Dimakan. Anak-anak gimana Wen lihat sama Uncle Gio-nya? Udah maksudnya kan nanya nggak, Bun tuh siapa Bun gitu kan? Oh aku bilang kok dari awal, maksudnya aku kan selalu kenalin gitu loh. Iya. Cici, Nia, Onyo gitu, ini ada owner brand siapapun kalau datang ke rumah pasti aku kenalin. Iya, semua dikenalin. Semua dikenalin. Nah mungkin karena intens Gio datang ke rumah lebih intens, jadi Iya. otomatis kenal anak-anak lebih intens juga. Gitu. Manggilnya apa, Wen? Uncle Gio Uncle manggilnya. Gio. Tapi udah masa kayak main apa gitu-gitu. Ya di rumah. kadang kan kalau misalnya nunggu, misalnya kita gini, ada live 2 jam, 1 jam break gitu ya kan. Otomatis pas lagi ada anak-anak nggak mungkin coy-coykan dong. Jadi kayak ngobrol bareng sama anak-anak juga, kenal sama anak-anak juga. Habis itu kita lanjut live lagi gitu. Kalau misalnya emang lagi ada jadwal live yang mepet gitu, biasanya mereka masih jedain kita 1 jam buat istirahat bentar lah. Oh, buat santai. Ya walaupun kan kayak ngaret-ngaret pasti kita live segini. Iya. Tapi kalau lagi rolling kan kita hajar terus Betul. dong. Iya dong. Jadi akhirnya kita breaknya jadi cuma setengah jam dulu bentar. Habis itu biar fresh lagi ke produk selanjutnya gitu Penonton loh. terbanyak nonton Sargio tuh berapa, Wendy? Paling banyak berapa? 50 50.000. Wow. Seriusan? Gokil. Berarti Nggak tahu. Kalau ada yang suka beda-beda device ya? Tapi satu device tuh pernah 50.000 penonton kalian? Wow, goks. By the way sama nyokapnya Gio udah ketemu belum, Wen? Waktu itu ketemu di acaranya Kareso kan, waktu itu launching Kareso juga kebetulan mereka ngundang gitu. Maksudnya aku kalau misalnya kita sama temen kayak Kamel juga, kalau ada acara lu mah aku selalu support ya? selalu support. Karena menurut aku kita mau ngeluarin satu produk pasti kita berpikirnya tuh panjang banget kan. Jadi support buat teman-teman juga pasti impact banget. Ngobrol gitu. nggak sama maknya? Kan nyokapnya seru banget tuh. Nge-gym juga apa segala macam. Maksudnya enggak cuman kayak say hi tante gitu udah gitu. Tapi apa nggak pernah WhatsApp-WhatsAppan apa segala macam gitu nggak pernah? Enggak. Hari ini lo panggil lo pakai Kareso nggak? Hah? Lo pakai Kareso nggak hari ini? Wah ini pertanyaannya susah banget ya. Bunda pakai Aku Kareso orangnya aku juga ada wangi-wanginya Kareso yang aku suka juga. Gitu. Emang bener-bener perfume suka. apa segala macam. Aku tuh tipikal kalau misalnya mau pergi harus wangi, mau tidur pun harus wangi. Oh, lu tidur juga pakai parfum? Iya, aku pakai kalau nggak parfum body fragrance gitu minimal. Karena body lotion pasti. Iya. Karena menurut aku biar tidurnya tuh kayak nyaman gitu. Walaupun sendiri ya. Sama anak-anak kan? Oh iya. Sama Cici, anak-anak Cici sama Nia ya. Jangan terikat rame-rame ya, Say. Iya. Cici sama Nia walaupun Nia sekarang kadang udah mau tidur di kamarnya dia sendiri. Iya. Tapi kalau Cici benar-benar kayak kita tuh ada me time berdua lah. Sama-sama ya. Tapi anak-anak berarti they don't mind so far sama kamu deket apa segala macam. Mereka benar-benar kayak ya happy aja gitu loh. Budanya happy, mereka juga happy. Betul, dan anak-anak juga sekarang lagi happy banget. Jadi ya so far aman semua. Gio tipe kamu nggak? Iya dong. Kayaknya tipe semua orang ya? Iya. Apa Nyo? Aku salah itu. Enggak, maksudnya. Oh yang teriak, iya dong. Maksudnya gini, aku yakin. Nomor kerja. Usil ya? Kerjaan tiap hari kan? Ya tergantung blockingan lah Nyo. Oh iya, tapi Onyo aman kan? Maksudnya kalau Gio nanti misalnya ternyata berjodoh sama Bunda, Onyo aman? Ya waktu-waktu dekat ini kan Bunda harus kerja terus lagi, kerja semangat lagi. Kalau aku mah aman-aman aja. Gimana nanti Wendy? Aman dong. Aman dong. Wendy mah kalau ada invoice aman dia. Iya. Tapi jujur ya, walaupun dia ganteng, dia kaya raya, dia apa, tapi kan lu yang kenal dekat. Dia tipe lu nggak? Kenal deket. Ya maksudnya lu yang lagi sering spend time waktu sama-sama. Ya baru-baru akhir-akhir nih lah. Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Gio tuh Wendy. Sumpah Wendy sama tim aku. Kalau lu bayangin, mereka yang kayak gitu. kalau tidur, lu mau bangun tidur sebelum gitu, lu pengen gak bangun melek cepet-cepet. Gak bakal lu kesiangan kok. Jadi sebenarnya yang tipe lu Wen. Wendy
dari Ya, awal yang ini ganteng banget sampai mereka datang. Coba lihat live pertama aku ya. Wendy yang paling heboh. Wendy makeup full, gue Makeup bare face, full. gue gak makeup sama sekali. Full dia bare face. Gue bare face, aku baru lihat ketika kayak Sergio pada ngetek-nekin aku gitu. Mereka mencari video-video, tapi aku thanks banget ya, ternyata kayak mereka membuat sendiri kayak fans Sergio ya kan, shipper dan itu Iya, mereka impactnya sayang dan loh sama kamu mereka berdua. positif banget. Itu membuat aku terharu karena kan kayak istilahnya kan TikToknya dilihat terus tiap hari, Bu. iya, kadang aku suka komenin kalau TikToknya misal siapa? TikToknya Gio. Sergio yang ngetek-ngetekin aku suka Oh, lo liatin. liatin. Jadi kayak apa ya, maksudnya karena mereka tuh positif banget menurut aku. Kayak kan gue dari dulu dihujat mulu ya Kamel. Ada masa-masanya. Sampai gue males kayak Males ngeliat sosmed betul. apa. Jadi ketika Oh, kasihan sayang. Oh. kayak terharu aja gitu. Ternyata sekarang malah jadi berbalik gitu ya. Iya, Wen. Jadi sekarang dia udah berani pegang sosmed. Berani pegang handphone dulu. Ada satu masa dia nggak mau. Dia nggak mau apa? Sini, Wen, sini. Dia tuh ada satu masa nggak mau yang namanya baca komen yang kayak gitu-gitu kan. Jadi dia tuh nggak tahu update. Sama Onyo dan segala macam. Wah zaman dulu. semuanya. Semuanya. Jadi itu ada satu masa dia tuh benar-benar nggak ngeliatin sosmed. Sekarang dia udah buka, terus dia komen-komen sendiri. Sendiri. Iya, Seriusan. komenin mereka yang reaction atau apa. Karena menurut aku mereka bikin videonya tuh Niat niat banget. Banyak close up. Dan aku kan dulu editor ya. Aku tuh dulu editor, aku belum ada. Iya, Mas. Oh, karena iya sih ada masa-masanya lu pernah dihujat apa live segala macam. Iya. Podcast pertama iya kan? Kasih Sarwenda ngasih Aku ASI tuh- inget gak? Maaf ya. 16M. 16M lu Maaf itu. ya, aku tuh gak suka kalau orang melihat aku ada keluaran mata. Karena kayak aku merasa It's part rapuh. of being human, Bo. Gak apa-apa dong. Gak harus Aku- strong all the time kok. Iya, tapi aku gak suka aja. Kayak malu banget gitu, kayak ini gak boleh. Tapi sekarang seneng karena akhirnya dari bulian apa segala macam dibilang Akhirnya orang-orang kayak ya diam itu emas aja lah. nggak klarifikasi, nggak apa, nggak ini nggak. Iya. Akhirnya jadi disayang ya sekarang ya sama netizen kan. Kamu mau bilang apa buat Sergio? Bo, asli loh, gue pengen lihat ya Wen, ada yang nggak tidur nontonin lu. Iya, sampai tau gak MUA aku, selama dia make upin aku 10 tahun ya, dia kagak, ini MUA aku kan udah lama banget sama aku, ikut aku, 10 tahun dia make upin gue. Dia gak pernah nontonin live yang aku, cuman kayak, dia ada produk bagus juga. mana. Gue juga jadi nonton dia. Iya. Gara-gara gemes sama kalian berdua, honestly. Jadi kayak, terus dia sekarang nanya kapan sih live lagi gue, dia pengen sambil nge-gym sambil nonton, lu seriusan gak? Sumpah gue jadi kayak gini, gue selama ini gue gak pernah nontonin lu. Iya, kata dia. ya berkat Tuhan ada aja ya bentuknya Iya, macam-macam maksudnya ya. ya kalau itu ternyata impactnya baik buat orang-orang juga, bikin orang-orang happy, apa yang kita rasain happy, orang-orang juga berasa happy, ya aku happy banget dan thanks banget karena kalian itu positif banget lah. Kalau berjodoh emang lo gak takut mau nikah lagi? Tak trauma gak nikah lagi? Aduh, Kan biasa orang kalau gagal ada trauma untuk menikah. trauma pasti ada lah. Trauma pelan-pelan buat ya. ngobrol sama orang aja awalnya ada. Makanya aku kayak awal-awal emang bener-bener gak ada ngobrol sama siapapun kecuali ya kayak temenan aja nggak ada lah. Kamel tahu iya, lah gitu. Iya. Kerja Karena mulu. ya aku kerja mulu. Kayak di tapi- perah masih Wendy ya, lo kerja Bener, iya mulu, benar-benar. live mulu. Tapi aku kalau nggak ada kerja, aku stres. Muring-muringan loh Pak. Iya, senyum Karena juga, udah apa ya, maksudnya mereka kasih aku break sehari gitu. Kayak ini sekarang aku lagi pilek gitu. Mereka tadinya mau kasih aku break, aku nggak usah, aku masih bisa jalan. Tetap mau live. Iya, masih bisa jalan, masih bisa live. Kenapa enggak gitu loh? Karena menurut aku ya lebih baik aku sibuk kali. Itu mungkin Iya. salah satu cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif di otak juga. Distraksi kan. ya. Distraksi. Tapi kan kalau ini kan emang karena kita ngobrolnya pada saat kerja gitu, ternyata ngobrolnya juga sambil bercanda. Jadi lama-lama mungkin aku baru setelah ngeliat VT-VT aku baru tahu ya aku se-es batu itu ya juga. Iya, iya. Kalau Wendy tuh extrovert, makanya gue kalau ketemu lu kan lebih sering ngobrol sama Wendy. Iya, maksudnya- Lu tuh introvert cuy. Wih banget lagi gitu. Gue sekarang aja baru bisa ngobrol heart to heart deep sama dia. Definisi kata ibu kering. Aku kalau ngomong Iya, ternyata aku juga baru nyadar ekspresi aku tuh kaku Dan banget. Gio juga dulu gitu. Bisa bayangin nggak Joseph
Kanebo. Heeh. Dia Kanebo, gue ambil di telepon. Gio Kanebo gitu. Gio Kanebo, gue ambil di telepon. Wendy lu nanti harus in frame ya. Sama orang TikTok ya. Ini kenapa dua Kanebo berbicara, gimana Boleh caranya? gak sih itu pas dingin itu, buka handphone gue dingin nih ngeliat handphone gue gituin gue. Tapi akhirnya sekarang menghangat, Iya, mencair pelan-pelan lah. ya. Maksudnya karena kan by the time mungkin sering ngobrol gitu, jadi kayak ngobrolnya jadi lebih cair. Oke, to close this podcast. Thank you ya Wen. Kalau gua tanya hari ini, lu bahagia hari ini? Happy lu hari ini? Hari ini happy. Happy, seneng. Happy, seneng. Dengan adanya Gio dalam hidup lo sekarang. Apapun statusnya sebagai teman, koleha yang membawa berkat juga. Tapi senang dengan kehadiran dia. Waduh, ya maksudnya aku gini, aku yakin kalau misalnya energi aura positif, pasti sampai ke kita positif gitu. Itu yang aku rasain sih. Gitu. Okay. Jadi ketika partner kerja aku kayak aku ngobrol sama Kamel, kenapa aku bisa nyaman ngobrol sama Kamel karena memang dia memberikan aura yang positif buat aku gitu. Nah begitu juga ketika kita live berjam-jam durasinya panjang banget. Kalau misalnya aura nggak nyambung vibes-nya itu kayaknya susah gitu, pasti akan kayak drain banget, apalagi kita berdua ya sama-sama rame-rame gitu, orangnya tuh kayak introvert parah. Jadi kalau habis kita ketemu orang atau live kita gini dong tuh, capek ya, diem dulu, tapi sih lo literally diem gitu. Yang lu bilang extrovert aja, capek ya, live aja dia extrovert, live aja drain, apalagi aku yang bener-bener totally introvert, aku cuma gini dong. Bengong. Tapi lo hebat sih, gila lo bisa live berjam-jam sih. Dan demi cuan, demi anak. Benar. Dan aku maksudnya gini, aku live bukan dia karena aku kayak semua produk aku ambil. Aku idealismenya tinggi juga. Jadi kayak produk-produk yang aku ambil, aku tuh senang gitu ketika bisa dapetin harga murah, terus orang yang beli di live tuh dapat promonya murah karena gue kan mama cuan ya. Iya. Menurut aku mama yang pintar adalah atau mama lah mau gadis kayak itu adalah ketika mereka bisa tahu caranya pakai duit kayak gimana. Lu biasa beli 100.000, sekarang lu beli 50.000. Masa lu nggak mau beli 50.000-nya kan lu bisa buat yang lain gitu. Jadi ketika aku dapetin harga itu bisa aku dapat yang murah meriah mantep gitu ya. Pesan lo untuk Sargio, apa sebutannya shippernya Sargio apa? Sargio lovers ya. Sargio mereka lovers. bikinnya iya shipper. Ya pokoknya nge-shipper lo berdua deh gitu, yang nonton lo berdua. Apa pesan lo? Pesannya what you wanna say to them? Yang spend waktu berjam-jam lo, kuota untuk nontonin lu berdua gitu. Mereka tuh bener-bener nontoninnya bener-bener full ternyata. Jadi kayak aku juga baru tahu gitu, karena kan baru megang seperti yang Wendy bilang, aku baru megang sosmed sekarang. Trauma ya tadinya ya? Wah aku gak berani, postingan aja mereka yang posting. Aku even gak mau posting. Karena menurut aku ya kadang aku postingnya cuman kayak habis foto sama anak-anak, aku posting cuman posting itu doang. Even aku mau baca komen sedikit pun aku gak mau. Tapi sekarang happy? Sekarang happy, dibalesin. Ngomong apa sama shippers yang ngedoain kalian? Thank you. Oke, untuk menutup Wen, kalau nyari suami lagi pengen yang kayak apa suaminya? Yang harus ada seiman? Seiman, sayang sama anak pastinya. Terus buy one get four ya? Kuat mentalnya. Karena kalau bisa mentalnya gak kuat gak mungkin bisa sama aku sih. Itu fix. Mental gue aja udah porak-poranda. Gimana ya sebelah gue? Si Wendy mah bodo amat ya, cuek ya. Pokoknya orang-orang tim di deket lo tuh harus kuat gitu ya. Ya, yang penting terus mengerti cara kerjaan aku kayak gimana gitu. Yang pastinya ya terus bisa berkomunikasi dengan baik sama aku. Dan ternyata setelah aku pelajari komunikasi dalam hubungan itu sangat penting. Very important. Yes. Nyindir gue lo. Pesen buat Gio dong. Kangen gak Gio lagi holiday? Enggak, aku selalu bilang have fun. Have fun. Happy cuan. Have fun. Have fun gitu. Duit gak mata gue. Uang. S garis 2 U. Terakhir teleponan kapan? Yang bukan yang cuma publik ya, yang berdua. Kontekan kapan? Everyday. Enggak juga. Maksudnya kita benar-benar kayak ya udah kita teman kerja. Bye. Cakep tapi ya Wen. Tipe ya. Sumpah kan gue udah bilang dari awal Wendy. Itu yang gue udah bilang sama dia. Awalnya Wendy, lama-lama Wenda. Cakep ya Wen? Cucok kan? Udah lo ke ikut tempat gua ayo. Gak bisa kak. Kenapa? Gak buat. Beban hidup aja udah berat deh. Thanks guys. Bye. Thank you ya Wen.